Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi bermajelis. Dan saya bawa kitabnya namanya Kitab Tauhid, karya dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau mufti Saudi Arabia hari ini, masih hidup, usia 85 atau 87 saya lupa. Ya, karena sebelumnya meninggal terus beliau yang naik menjadi mufti yang paling besarnya lah ya. Nah, langsung kita mulai bab atau pasal yang pertama, makna akidah dan pentingnya sebagai landasan agama. Akidah berasal dari kata akod yang berarti mengikat. Akod berarti ikat, kan mirip-mirip akod ikat. Nah, i'taqadtu kada, saya beriktikad begini, maksudnya saya mengikat hati untuk melakukan hal itu. Saya beriktikad itu niat kerenteknya hati yang kuat. Saya beriktikad untuk tobat dari rokok ya, mengusahakan berarti gitu. Nah, maka akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Makanya akidah yang kuat itu dia nggak akan pernah goyang walaupun cobaan datang. Waalaikumsalam. Orang yang akidahnya kuat, misal diberi sakit, ya dia tetap akan berada di dalam keyakinan itu. Tapi kalau akidahnya nggak kuat, didik-didik dijak ten dukun gelem, atau naudzubillah dijak murtad mau. Nah, itu orang yang akidahnya nggak kuat. Makanya pentingnya berakidah yang kuat. Makanya saya ada jamaah niku garwane Cina masuk Islam. Nah, lahir anak perempuan, mukanya Cina gitu. Nah, terus si suaminya itu di ultimatum sama ibu kowe nek ra bali ning agamane mamah ra tak warisan. Akhirnya napa? Kepencut. Soalnya napa? Bondone wong tuane akeh. Bali meleh. Nah, untungnya sing setri alhamdulillah sementara akidahnya kuat, makanya ndak mau. Ya wis Mas, nek kowe balik rono ya kita pisah. Aku tetap ning kene karo anakmu. Nah, gitu. Tapi niki orang napa istilahnya? Gentle. Nah, gentle pripun? Senajan sudah pisah, tahu kalau itu anaknya, anak kandung kan gitu. Tetap ngirimi gitu. Ngirimi nafkah. Terus dikirimi niku mboten istilah apa ya? Mboten mung dienggo anake tok gitu. Bahkan dienggo mboke barang gitu. Sak omahe niku digeke, sak mobile digeke. Dadi tibone ya rada sugih tur kecukupan. Dilalah kawin melih kali wong Islam. Wong Islam malas nyambut gawe. Jadi ya itulah cobaan keimanan nggih. Begitu ketemu karo wong yang beda agama, jane yo gemati ning beda agama. Nah, begitu sama yang seagama malah ngoten niku. Tapi ya karena akidahnya kuat ya saya tetap muslim gitu. Makanya nggih Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggih sebagai muslim ya akidahnya harus benar, muamalahnya harus benar juga gitu. Ya, jangan sampai kita akidahnya udah benar ya, tapi kerso mendolimi orang. Nah, itu tidak bagus gitu. Nah, akidah merupakan perbuatan hati, yang merupakan kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Jadi berasal dari dalam dulu yang namanya akidah itu. Nah, akidah secara bahasa niku wau. Kalau secara syar'inya yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, kepada hari akhir serta kepada takdir baik maupun buruk. Inilah yang kita kenal dengan rukun iman. Nah, syariat terbagi menjadi dua, i'tiqadiyah dan amaliyah. I'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Artinya cuma di dalam hati, seperti kepercayaan terhadap ketuhanan Allah dan kewajiban beriman kepadanya. Juga keyakinan terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini ada di dalam hati. Hal ini disebut asliyah atau pokok dari agama. Artinya kalau kita kok nggak percaya sama malaikat, berarti akidah kita cacat. Kita kok nggak percaya sama hari akhir, akidah kita cacat. Nah, sedangkan amaliyah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara beramal.
seperti sholat, zakat, puasa dan semua hukum-hukum amaliyah. Maka bagian ini disebut far'iyah atau cabang dari agama. Terus ada akarnya, pondasinya itu akidah, lalu ada cabang-cabangnya batang ke atas sak ranting-ranting ini itu namanya amaliyah. Nah, yang paling gede niku sholat niku. Nah, yang cilik-cilik niku sholat sunnah. Kemudian mungkin sedekah sunnah dan seterusnya. Nah, maka yang namanya cabang di atas itu tidak akan bisa ada kalau tidak ada bawahnya. Makanya keislaman seseorang itu akan baik kalau akidahnya kuat, kalau akidahnya benar gitu. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau bawahnya jelek, atasnya jelek. Bahkan sebuah pohon yang dia sudah tumbuh besar banget, tapi bawahnya ini diplester, air tidak bisa masuk, akhirnya akarnya jadi tidak bisa menghasilkan nutrisi yang banyak, rapuh, lapuk, gapuk, ambruk kena angin. Ringin sedari ambruk. Di Jakarta niku banyak wit gede-gede niku ambruk karena proses mengaspalnya itu tidak diberikan ruang, diambekan untuk tanaman di kiri kanannya. Sehingga mereka nek ambruk niku terus ndongkel sak oyot-oyote niku lho. Nah, debianget. Nah, maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar itu adalah pondasi bagi bangunan agama yang ada di atasnya dan merupakan syarat sahnya amal. Paribasane buah. Pohon itu tidak akan bisa berbuah kalau tidak bisa ada akarnya yang kuat. Kalau akarnya tidak kuat dia bisa rubuh, parah melih nanti dia tidak akan berbuah. Bahkan yang akarnya kuat pun kadang nggak metu woi gitu. Maka bagaimana kita bisa berharap buah dari sebuah pohon itu banyak kalau kemudian akarnya tidak kuat gitu. Nah, ini semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang pengen ketemu dengan Allah, maka hendaklah dia mengamalkan amal yang solih dan jangan berbuat syirik. Di sini ada sinkronnya antara amal dan kesyirikan. Amal akan diterima kalau tidak berbuat kesyirikan dan dia hanya beribadah kepada Allah saja. Kemudian Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, kalau kamu berbuat syirik niscaya akan dihapus semua amalmu dan tentu kamu termasuk orang yang rugi. Berarti kalau kita ngamal tapi kita berbuat syirik, sia-sia. Dan bahkan amal yang dulu-dulu dicoret. Kalau kita naudzubillah kita tadi sholat dan riya, sholat tadi nggak diterima karena riya. Tapi kalau kita syirik itu sholat dulu-dulu nggak diterima, kurban dulu-dulu nggak diterima, haji umroh dulu nggak diterima. Makanya bahayanya syirik seperti itu. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ala lillahid dinul khalis, dan ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Maka ayat-ayat di atas dan yang semisal dengan itu jumlahnya banyak, menunjukkan bahwa semua amal tidak diterima dan tidak bisa sah kalau tidak bebas dari syirik. Karena itulah maka Nabi SAW yang pertama kali meluruskan akidah. Terus Nabi itu tidak pernah dihina, dicela karena akhlak. Beliau itu orang yang jujur, orang yang baik, tidak pernah dicela soal akhlak. Tapi begitu menjelaskan tentang tauhid ini, nah beliau perlu dicela. Iki wong ra bener, wong elek, wong edan, penyihir, penyair. Dari mulai dicaci, dihina, diludahi sampai dibandemi, itu karena sebab niki, Pak. Karena berdakwah ngajak pada akidah yang benar. Tapi soal akhlak beliau nggak pernah dicela. Makanya tadi di depan dikatakan kalau akidah Anda benar, maka jangan sampai akhlaknya salah. Wes bener ngaji tauhid tapi kok dados bendahara RT kok nyolongan, ya enggak boleh. Karena kita harus sinkron antara akidah dan muamalah, enggak bisa kemudian wes bener iki ngajine bener tauhid tapi karo wong tuane kok kasar, enggak bisa. Kita harus sinkron gitu. Karena memang agama mengajarkan seperti itu. Makanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hal pertama yang didakwakan oleh para rasul pada umatnya adalah hanya menyembah Allah semata dan meninggalkan semua bentuk penyembahan kepada selainnya. Tadi saya sempat nyusun buku judulnya Beriman pada Allah. Itu ayat-ayat tentang kesyirikan dan ketauhidan itu 500 lebih, Pak. Itu menunjukkan concernnya yang sangat besar Al-Qur'an itu. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sepertiga dari isi Quran itu menjelaskan tentang tauhid
dan bahaya kesyirikan. Dan itu menjadi inti agama. Makanya kalau kita kok masih remen berbuat kesyirikan, itu menjadi pertanyaan. Jadi kita itu hambanya siapa gitu? Hamba Allah kah atau hambanya yang diagung-agungkan itu? Bahkan Allah sampai menyebut illa asmaun samaitumuha antum wa aba'ukum. Itu cuma nama-nama yang mau bikin-bikin, tidak ada asal usulnya. Nyi Roro Kidul itu juga tidak tahu, tidak jelas bentuknya kayak gimana. Kalau ada yang ngomong kayak perempuan, nah perempuan yang mana? Di sebelah tempat yang lain tuh ada sing gambar juga beda mukanya, gitu toh. Termasuk sekarang kemarin ini yang perayaan apa niku orang Nasrani itu banyak negara niku mempraktekkan proses penyalipan niku. Niku wong ini ada sing lemu, ada sing kuru. Ini menunjukkan mereka tidak sepakat gitu loh. Sehingga ini cuman gawe-gawe kita aja gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah syaitan-syaitan itu, taghut-taghut itu. Taghut itu semua yang disembah selain Allah. Dan setiap rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maka pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan semua para rasul selama 13 tahun. Nabi Muhammad pun menyampaikan ini, mengajak manusia kepada tauhid dengan pelurusan akidah. Karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam, maka para dai, para pelurus agama dalam setiap masa harus mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah, sehingga mereka memulai dakwah mereka harusnya memulai dengan tauhid, meluruskan akidah, setelah itu baru mengajak kepada perintah agama yang lain. Selesai bab 1. Insya Allah kita sambung bab 2 pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwasanya akidah yang benar, tauhid yang benar wajib kita miliki, dan untuk sampai pada titik itu kita wajib belajar. Karena kewajiban pertama dalam Islam yaitu berakidah yang lurus. Akidah lurus, amaliyah benar. Akidah enggak benar, amalnya benar, tertolak. Makanya akidah dan amal harus sinkron. Amaliyah insya Allah jangan pun lampai. Sholat tiap hari, kurban tiap tahun, mungkin ada yang umroh segala macam. Maka jangan sampai itu menjadi sia-sia karena akidah tidak benar. Selesai. Ada yang mau bertanya kak? Silakan. Pun sekedek mawon. Halo. Kulo seruput nih. Tunggu Pak Tri. Iki kopi warna teh. Kan mirip warnanya, mirip. Mirip loh warnanya. Warnamu ya. Lah, makanya kopi warna teh. Bukan ini teh susu, tapi ini teh kopi. Monggo, silakan. Nggih, monggo Mas. Waalaikumsalam. Tidak harus tema ini, nggih. Yang lain juga apa-apa. Siap. Ini memang yang saya tanyakan yang lain. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dalam mensikapi itu perang antara Iran dan Israel. Israel ini. Itu kok saya melihat komen-komen teman-teman itu kok ada yang mendukung, bahkan ada yang mendukung Amerika, tapi banyak yang mendukung Iran. Itu teman saya yang misalnya itu dia itu Islamnya baik, kok dia kesannya malah mendukung Amerika. Nah itu menurut Pak Ustaz Indra itu dengan mendukung yang mana? Itu terus bal-balan. Seperti presiden kita sendiri kan malah mendukung Amerika. Nah menurut akidah syariat, ya. baiknya kita itu mendukung yang mana? Ya, baik. Matur nuwun. Kalau kita ngomongkan negara dulu, negara kita itu politik internasionalnya kan bebas aktif. Jadi harusnya tidak mendukung salah satu dari dua negara itu yang bertikai. Harusnya Kalau ada yang tidak seharusnya, nah itu kembali pada pribadinya dan tanggung jawab nanti di akhirat. Nah, terus kalau dari sisi akidah,
Ya, di dalam Islam tadi saya ajarkan di sana di Cetak. Sanes kitabnya sanes niki namanya kitabnya Firqatun Najiyah. Jadi jalan yang selamat. Nah, atau disebut juga Thaifah Mansurah. Thaifah Mansurah itu kelompok yang ditolong. Nah, Mansurah ini orang-orangnya itu namanya Mansurin. Sehingga nanti dicomot oleh sebagian orang jadi anak Mbah Man, putune Mbah Man. Pernah baca? Atau ngerti? Wah, ra gaul. Terminologi Mansurin sering dipakai toko. Nah, iya. Ya ku iman. Jadi dia mencomot dari hadis tentang Thaifah Mansurah sama Firqatun Najiyah. Nah, mereka menamakan diri sebagai Mansurin, itulah orang-orang LDI. Makanya itu Man 354. Nah, gitu. Nah, siapakah mereka? Nah, Nabi menyatakan, tadi saya bacakan dalilnya, yaitu al-jamaah. Mereka ini adalah orang yang berjamaah. Nah, ini yang kemudian mereka pakai, berarti aku ki Islam jamaah. Nah, makanya di Mekah sana, bapak saya bareng mereka diduding gitu Mas. Wong sakmene mbane enek sing Afrika, enek sing Asia, enek sing Amerika, Eropa, Turki segala macam. Tudingan siji endi sing LDI. Gak ono gitu. LDI ya cuma ada di Indonesia. Ya. Nggak ada orang Amerika LDI, nggak ada. Kalau ada paling ya cuma segelintir tok. Terus bapak saya bertanya lagi, apa sakmene mbane nyemplung rokok gitu. Nah, sehingga dalam kitab tadi dikatakan al-jamaah itu pada hadis berikutnya ma'ana wa ashabi, yaitu orang yang bersama dengan aku Nabi dan sahabatnya. Nah, ini tidak dicontoh kayak ngeten. Ketika jenengan misal nggih, saya nggak tahu jenengan ormasnya napa, umpama jenengan ndak berormas. Umpama jenengan ndak berormas atau mungkin berormas gitu kan. Nah, ada nisak wau orang sak kampung Tegal Dondalan niki, misal ada 500 orang. Kok sing tindak masjid namung niki 40 orang niki. Maka inilah yang disebut oleh Nabi sebagai al-jamaah itu gitu. Terus bukan karena ormasnya bukan, tapi karena perlakuan atau amaliyah kita yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Sehingga ormas niku nek kula ibaratke niku kados bis. Bis niku boleh jenengan pilih. Saya sendiri pun nek numpak bis senengnya Rosalia. Kula gitu. Mungkin yang lain jeneng yang lain gitu. Ya, cuman pertanyaane, apakah nek terus numpak Rosalia mesti tekan gone kan rong karuan. Mungkin bane bocor, mungkin keblasuk barang ya bisa jadi gitu kan. Supir anyaran atau ngantuk atau kecelakaan bahkan. Nah, sehingga tadi semakin ke bawah babnya pokoknya sama, mulai bab 1 juga tadi. Di akhir bab itu beliau mengatakan, maka ketika kita ngomongkan secara dunia, maka kelompok yang disebut al-jamaah sesuai dengan sunnah Nabi inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga ketika kita ngomongkan Islam yang benar itu ya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah niku artinya sing melu sunnah. Tegesnya nek enten sunnah nggih mboten alergi. Misal niki contoh sederhana mawon. Biasane lho niki napa mendoan tangan tengen lombok tangan iwo. Iki ora melu sunnah, salah. Kudune dimaem selehke lombok. Nek ra yo sisan ya ditempleke ngenten iki cokot sisan gitu. Itu melu sunnah itu. Nah, ketika seorang muslim selalu senantiasa berusaha mengikuti sunnah, itulah ahlu sunnah. Dan ketika dia ketemu sesama ahlu sunnah, dia masih mau lenggah, duduk bareng, itulah al-jamaah. Dan duduknya dalam rangka kebaikan, sholat, dalam rangka kurban bareng, dalam rangka memprosesi jenazah bareng, kerja bakti bareng, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, nek jenengan tanglet soal Iran, maka itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nek jenengan tanglet soal Amerika, niku jelas wong kafir gitu kan. Nah, paribasane ngapunten iki nek saya istilahkan niku ibarat macan padu karo haina. Ngertos haina mboten jenengan? Nah, iya wis koyo anjing niku. Mosok jenengan ajeng melerai wis trimo kadoh nonton gitu kan. Engko sing menang sing ndi lah ya wis gitu. Ngomong kita mau melerai ya kita ndak punya kekuatan. Nah, kita nyedak mah dibrakot. Wis padune leren cek iki dibrakot cek menungsa siji iki ya wis to. Wassalam. Nah, maka dalam konteks ini nggih memang kita prihatin karena nanti yang jadi korban itu masyarakat umum karena di sana juga ada ahlus sunnah.
Cuman kalau kita melihat konstruksi besarnya, ini negara si A melawan negara kafir. Jadi koyok tadi singo atau harimau ngelawan hyena, utawa ulo piton lawan ulo anaconda. Jadi ya wis gitu. Kita lihat aja. Arep melerai kok malah brakot gitu kan. Nah, cuman apesnya, nah ini gitu. Negara-negara sekitarnya Iran ini kan ahlus sunnah gitu. Saudi, Bahrain, Kuwait. Pada masa lalu pernah mau diinvasi Saddam Hussein. Saddam Hussein itu pernah punya mimpi menyatukan negara-negara itu dalam satu bendera yang dipimpin oleh dia, pan-islamisme. Nah, Saddam Hussein pernah menginvasi Kuwait dalam berapa jam itu dikuasai tanpa ada darah yang tertetes karena memang Kuwait randui tentara. Nah, akhirnya negara-negara Teluk itu mengundang Amerika untuk melawan Saddam Hussein. Sehingga konsekuensi dari itu setiap negara itu diberikan pangkalan militer. Otomatis nek pangkalan militer sak fasilitasi, yo sak minyak-minyake barang gitu kan. Nah, pangkalan militernya itu maka begitu Amerika perang sama Iran, Iran mengidentifikasi nek Amerika nembak langsung saka negarane kadoan gak tekan. Maka Amerika butuh proksi, tempat untuk melemparkan bomnya. Nah, sing paling cedhak kuwi negara-negara Teluk, makanya sama Iran negara-negara Teluk niku dibom dhisik gitu. Pangkalane tapi ya. Nah, kemudian setelah pangkalannya dibom, bandaranya kan senten. Mereka Iran mengidentifikasi lagi, engko pesawatnya rono, njaluk aftur segala macam, dibom kilangi sisan gitu kan. Wah, iki kok cek kokean pola, Selat Hormuz ditutup, sing mboten tutup namung Selat Ba'lis ya gitu. Nah, makanya itu politik yang wis pokoknya niku levelnya mriko. Nah, sehingga kita masih sangat-sangat bersyukur kepada Allah diberikan negeri yang damai. Bahkan bensin ten Singapura niku pun 50.000 nek mboten klentu. Nah, iya, jenengan masih 10.000 alhamdulillah nikmat Allah nggih. Mang donga sing kathah, mang dongake niku Pak Presiden, Wakil Presiden sak menteri-menterine ajenge sehat. Pak Bahlil mang dongake. Saestu, senajan wis berarti kita mungkin ada kondisi-kondisi yang kita tuh ndak seneng apalah gitu secara pribadi gitu ya. Tapi secara makro kita punya kewajiban untuk mendoakan karena pripun-pripun apa yang beliau lakukan nih di Indonesia ini tidak bisa dipungkiri ini satu-satunya sak donya loh. Kondisi seperti bahkan Amerika niku bensinnya saya pernah lihat video itu bensinnya niku $8. $8 ini nek jenengan pengen 17.000 niku meh 100.000 lho liter. Kula wingi tuku bensin kan ten niku ten Sragen niku enten Pertalite, Pertamax turbo. Sing Pertalite 10.000. Pertamax tok entek. Pertamax turbo niku 13 nama pira. Jadi padahal nek Pertamax turbo mau didol nganggo rega pasar 20.000 aja tetep murah jane. Tapi ya mung 13 nama pinten ngono. Makanya jenengan alhamdulillah. Ini saya tidak berpolitik ya, artinya saya tidak sedang piye-piye gitu. Ini fakta gitu. Kita itu perlu mendoakan mereka. Nanti nek mereka nganti oling, ngapunten sing wingi-wingi kan mundak 100 wae diundake kok gitu. Iki mundak nganti kuacake sakmono tetep menteles. Berarti kan dia punya kondisi di mana dia itu pengen membela kita gitu sebagai masyarakat. Ya kita doakan. Dan analisa Menteri Keuangannya beliau mengatakan, iki nek tak undake maknyuk ngono, orang panik. Begitu panik rego kabeh mundak, bret gitu. Nah, yang menderita nanti buruh-buruh yang gajinya sudah tertentu niku. Ra iso ngoyak, akhirnya sepangan sedina ping 3 pilih ping pisan, soalnya ra cukup untuk kabeh-kabeh naik. Akhirnya kriminalitas naik, makanya beliau berusaha menekan. Bahasa beliau tuh kita masih punya buffer sampai akhir tahun. Mudah-mudahan akhir tahun ada perubahan. Ngoten. Wis pokoke banyak didoakan saestu. Kalau kita ngapunten hari-hari kita justru bahasa saya mungkin mengumpat gitu. Alah, engko nek misal Pak Presiden wis rakyat sing tak bela malah ngelok-ngelok ke aku ngono. Wis sesuk diundake wae 23.000. Wis mumet sudah. Wis. Nggih. Mekaten niki level dhuwur nih. Wong wingi niku kula rapat ten hotel niku sing eneke kan Bapeda. Niku bahasnya niku perekonomian Surakarta imbas dari perang Iran lho. Berarti sampai seperti itu loh, coba. Ini iya, level Surakarta, level kota. Niku kok level luar negeri. Nggih, karena memang nanti rumusnya gini. Kenapa plastik naik? Nah, kemarin dijelaskan. Begitu Selat Hormuz ditutup,
Chandra Asri sebagai produsen biji plastik yang terbesar di Indonesia itu langsung memasang target, menurunkan target produksinya itu 50% saja sampai akhir tahun. Sehingga yang terjadi ya, banyak perusahaan pencetak plastik itu kesulitan bahan baku. Akhirnya produk yang ada yang sudah dia punya dilepas dengan harga tinggi. Sehingga nanti kemungkinan ada potensi es teh jumbo mboten 3.000 melih gitu. Bisa jadi 4.000 gitu. Soalnya plastiknya larang gitu. Atau nek jenengan kersa 3.000 kan nggawa gelas dhewe. Dibahas kemarin kayak gitu. Jadi plastik itu yang terpengaruh karena memang bahan baku plastik itu dari minyak gitu loh. Nah, terus memang saya ya belajar sampai seperti itu dan mengikuti karena kita ada di pemerintahan juga gitu. Makanya luar biasa. Saya salut. Zaman yang sebelumnya itu munggah jam 1 bengi munggah gitu. Terus munggah ya nanggung 1.000 atau 500 gitu kan. Sehingga masyarakat sing jane lho, ketika naik 1.000 itu dia belum dalam posisi bisnisnya rugi. Niku ya tetap ancang-ancang, tau enggak wae gitu. Akhirnya masyarakat cilik ya klepekan. Nanti dapat BLT lah 300.000 ngoyak kenaikan segala macam enggak rasanya ada gitu kan. Makanya ya alhamdulillah saya benar-benar melihat satu kondisi yang menterinya itu termasuk nekat itu. Ya tentu presidennya merestui tau, enggak mungkin menterinya jalan sendiri gitu. Nggih. Pun, enten mulai. Nggih, monggo Pak Karno. Nggih. Sholat. Bagaimanakah kita yang sering kita kerjakan, bagaimanakah caranya kita mewajibkan pribadi, kita pribadi mewajibkan sholat sunnah, misalkan sholat malam, sholat duha, sholat fajar atau sholat lainnya yang penting sunnah, kita mewajibkan. Dan yang jadi kendala saya, apakah ada pengganti meskipun kita sudah lewat waktu, ada dalil untuk menggantikan sholat yang kelewat ya, walaupun sunnah ya. Oke. Baik niki pas kalau sampai ke jenengan dereng rawuh. Nah bahasanya saya sampaikan kemarin indikasi Ramadan seorang itu baik dia melanjutkan kebaikan di saat Ramadan. Nah, kebiasaan di Ramadan kita kemarin tahajud, maka tarawih, maka setelah ini kita harus mengusahakan. Nek bahasa Pak Kanto mewajibkan niku kirang tepat, tapi mengusahakan. Karena niku hukumnya tetap sunnah, bukan wajib. Mengusahakan semaksimal mungkin untuk tahajud. Nah, pertanyaan beliau yang sekarang adalah tadi nek ditanyakan gimana biar kita bisa merutinkan, maka jenengan harus ingat kemarin itu sudah latihan 30 hari loh. Tarweh ini ditutuke. Pengawasan nggih ngeten. Misal niki namung seminggu sepindah dinten Kamis, bener ya? Nah, kok ora mangkat bangetan wong wingi Ramadan ping 7 bar subuh bar tarweh kan ngoten niku atau sadurunge tarweh no. Niki mung ping pisan mungkin plus tambah ahad ping piro ahad sebulan? Ahad ping 2. Lah berarti kan 4 tambah 2 cuman 6, cuman 10% dari sebelumnya ya. Kalau enggak dirutinkan ya bangetan. Artinya kita usahakan. Nah, kok nanti akhirnya kayak yang beliau bilang uzur, misalnya dengan sakit atau mungkin harus pergi safar, maka nanti dalam sebuah hadis disebutkan kondisi yang biasa jenengan lakukan dari sisi kebaikan dan jenengan terhalang untuk menjalankan itu, maka tercatat jenengan mengamalkan itu. Nah pertanyaannya, apakah ada kodoknya? Ada yang bisa dikodok, tidak semua perlu dikodok. Yang bisa dikodok niku contohnya adalah sholat fajar. Nah, sholat fajar dalam fikih itu masih bisa dikodok. Maksudnya pripun? Umpami panjenengan nggih trawuh ten masjid posisi pun kumat. Niku nek wong ndak paham fikih, wah aku kudu sholat fajar sik wong lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, itu memang benar secara hadis, tapi untuk sholat sunnah, kalau sunnahnya sebaik itu maka wajibnya tentu lebih tinggi, lebih baik. Maka ketika kita datang kok subuhnya sudah berdiri, imamnya sudah Al-Fatihah, kita tidak boleh sholat fajar. Nah, loh berarti aku kelangan fajar. Nek jenengan
menganggap itu kelangan dan tidak dibayar, insya Allah kecatat fajar karena terbiasa sholat fajar. Tapi dalam fikih masih dibuka peluang untuk mengkodok wabil khusus fajar, itu bisa dikodok neng mengke nenggo matahari terbit. Karena setelah subuh tidak boleh sholat. Niki kasus sholat fajar. Nek sholat rawatib piye? Nah nanti ada dalil. Sholat qobliyah ba'diyah itu juga bisa dikodok. Nah, dikodoknya kapan? Ya nanti setelah misalnya dengan qobliyah maghrib dereng. Nah kemudian maghrib pun rampung lah, sak bibari maghrib mungkin bisa dikodok. Ada yang bisa. Nah cuman dalam kasus puasa niku nggak semua bisa dikodok. Oh aku pengennya Senin Kemis, dalam pas Senin sakit gitu kan, harus periksa minum obat. Terus pengen tak kodok Selasa pinongkone ganti Senin, ning mboten enten dalile. Nah cuman nanti ada sebagian ulama yang membolehkan dalam kasus puasa ayamul bid. Ayamul bid niku 13, sekawan welas, gangsal welas Hijriah. Lah sak mangke ketika Idul Adha niku tanggal 11, 12, 13 niku jatuh di hari tasyrik, gitu. Nah, karena jatuh di hari tasyrik, maka ayamul bidnya mboten mulai di 13 tapi mulai di 14, 15. Nah, 13 bisa diganti di 16, ngoten. Nah, terus niki sebenarnya pertanyaan jenengan satu tapi jane jawabannya niku tergantung kasus ibadahnya yang mana gitu. Ngoten. Contoh mulai misal umroh. Nah, umroh niku hukumnya wajib buat yang pertama. Artinya jenengan mampu yang pertama diusahakan. Nah, baru setelahnya menjadi sunnah. Lah, kok kemudian jenengan ten mriko kalih garwa sekalian. Wah, Bu, wis tekan kene iki, hodale kasure empuk iki. Piye nek kikuk-kikuk. Akhirnya kan anu napa ling ihram kan batal toh. Nah, akhirnya keluar lagi ke ke mikotnya untuk melakukan ihram lagi gitu kan. Nah, dari sana kemudian masuk lagi ya. Itu berarti kodoknya kayak gitu kan. Atau masuk pas dateng ndak haid perempuan, begitu masuk haid. Nah, ditunggu. Begitu kemudian sudah haidnya selesai, ya dia keluar lagi ke mikotnya. Nah itu pokoknya dari banyak bentuk model ibadah itu penjelasannya sendiri-sendiri kata. Ya, kalau jelasnya kabeh dari kitab fikih mungkin. Pripun? Silakan. Salat sunah Tahiyatul masjid. Umpamane pun iki salat lalah dereng rampung niku komat. Nah, dereng rampung komat. Niku dilanjut apa berarti? Oke, nek tinggal 1 rakaat kurang ditutuke sampai rampung. Tapi nek nembe sak rakaat kirang, nah niku dibatalkan. Ngoten. Nggih. Terus nek jenengan pun posisi rukuk rakaat kedua tutuke. Ning pas nutuke niku rada dicepetke. Artine biasane ndongane ping 3 subhana rabbiyal a'la nggih pisan mawon, ngoten. Subhana rabbiyal azim biasane ping 3 ya pisan mawon, ngoten. Terus nek pas ngadeg niku biasanya Al-Fatihah harus surat ya Al-Fatihah tok. Al-Fatihah ya rada cepet sithik ya ndak apa. Dicepetke untuk ngejar supaya enggak ketinggalan banyak dari imam, ngoten. Oke, siap. Piye Mas Bro? Monggo Pak Tri. Mikir sih. Mikir jawaban. Nggih. Ini kan Pak dengan masa sholat witir ya. Itu dikerjakan kan waktu pas dari sholat Isya. Itu waktu dalilnya benar. Enten. Dados ada Khalifah Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab niku biyaine kiat kuat. Abu Bakar As-Siddiq niku biyaine hati-hati. Nah, Abu Bakar As-Siddiq dalam konteks salat witir nek mboten klentu kula nyebat pokoke antara dua niki. Nah niku beliau karena hati-hati beliau sholatnya bar isya. Bar isya rampung nih, kok rampungan sholat wajib, sholat watib. Nah sholat witir. Karena khawatir nanti nek mboten bangun, nah, sehingga dia sudah sholat witir. Umpama bangun tinggal nambah tahajud. Nambah 2 kok tasih dangu ling adzan tambah mulai kali pokoknya sak oke-oke. Sak sanggupe sampai adzan tentune. Ampun mungkin jangan adzan kirang 5 menit leren klekar ya bablas gitu kan. Nah, Umar bin Khattab orangnya kuat. Yakin dia, saya mesti bisa bangun sebelum
adzan subuh, bahkan bisa tahajud ya. Maka dia witirnya diakhirkan, jadi tidur dulu baru kemudian witirnya nanti. Itu praktek khulafaur rasyidin, dan dua orang yang mulia ini mendapatkan legitimasi dari Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Melu sunahku karo sunahe khulafaur rasyidin al-mahdiin. Nek sunah Nabi tahajud stilem riyin, sare riyin, tahajud sampai kakine bengkak nembe witir. Niku sunah Nabi. Nah, sunah khulafaur rasyidin niku wau, kantun milih. Ikut Abu Bakar bisa setelah Isya langsung sholat, ikut Umar bin Khattab nggih mengke salate tilem riyin kayak Nabi, ngoten. Silakan dipilih. Niku dalil sedanten, aman wis. Ada kebebasan. Wonten melih? Tekokne Mas. Misalkan sholat wajib ya. Nggih. Misalkan ya itu sholat itu apa itu balanya apa kurang apa gimana? Misalnya enggak pakai sholat itu. Sholat wajib enggak pakai sholat witir. Misalkan sholat wajib yang ada sholat sunah witir. Gitu kan. Misalkan enggak pernah sama sekali enggak pakai sholat itu gimana? Sholat wajib enggak ada kaitan sama witir. Cek. Itu Pak. BBB, coba Mas ya. Kan sholat wajib ya. Sholat wajib. Nggih. Misalkan enggak pernah sama sekali sholat witir ya. Witir enggak ada kaitannya sama wajib. Enggak ada. Berarti enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah. Sholat witir niku hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah niku sunnah yang sangat ditekankan. Tegese ngeten, nek umpame jenengan mboten nglampahi, mboten napa-napa. Cuman eman ya, rugi ngoten. Iya, kados niki lho, misal enten piyai kan, misal kita jelaskan. Mas, Nabi ki tarawih ki mung ping 3. Ya bener dalile kuwi, tapi Umar bin Khattab memerintahkan kita setiap malam tarawih. Lah, aku melu sunah Nabi. Oke. Kowe melu sunah Nabi ping 3 tok sak Ramadan 1 bulan. Enggak apa-apa. Ning pertanyaan saya, 27 harinya Nabi niku nek menurut jenengan tahajud ten dalem napa mboten? Tahajud. Tapi pertanyaan saya, nek jenengan ikut sunah Nabi cuma 3 kali tok tarawih, niku nek umpami kita pada umumnya, niku ning omah kita tarawih apa ora? Mboten. Nonton TV, nonton HP. Itu menunjukkan bahwasanya ya daripada kita melewatkan kebaikan itu mending tarawih kan gitu. Nah, sematan ugi witir memang bener hukumnya sunnah. Tapi kalau memang kita bisa bangun longgar daripada ming bangun pipis cawik terus film melehan mbok witir sekedar 1 rakaat kan gitu. Ya harus ganjil. Kok jenengan misal longgar aku tangi iki seger alhamdulillah sehat aku pengen bersyukur. Sebagaimana Nabi ketika diingatkan ya Rasul jenengan nek salat kok ngantos kakine bengkak-bengkak napa nggih kedah mengaten bukankah jenengan itu sudah dijamin masuk surga. Kata Nabi kepada istrinya mengatakan afala akunu abdan syakura, aku dadi hamba bersyukur iki gak etuk to. Nah, sehingga mungkin pelajaran buat kita nek misalnya jenengan saged wungu senajan awale mungkin blet nguyuh, pipis toyan, lancar mboten kenging batu ginjal napa batu napa niku napa prostat. Nah, sing angel pipis niku lho. Wah, lancar penak lega gitu. Alhamdulillah ora operasi kok tangga wae operasi 50 yuta. Wah, langsung wudu, tak salat witir sik siji. Kok yo salat kok tambah ayem matiku tak tambahi meneh. Loro tahajud wis alhamdulillah iki jam 2 tak turun neh. Ndak apa-apa. Itu. Artinya ketika kita bisa mampu kok melewatkan ya terlewat eman-eman. Karena sedetik yang sudah lewat tidak akan bisa dibaleni. Napa melih niku berhari-hari bertahun-tahun yang lalu yang kita tidak pernah witir gitu kan. Nah, maka niki kita perbaiki ya. Karena kita itu nggih wa tazawwadu fa inna khairuz zati taqwa, diminta untuk mencari bekal, golek bekal saoke-oke. Bahkan saking oke kita pun ngajak teman kita, tetangga kita untuk bareng-bareng ayo kita jadi orang baik. Nek umpama urusan donya, kula warung ten Ngajengan niku misal dodol bakso, rame gitu kan. Jenengan dugi itu, Mas, mbak aku diajari resep apa aku pengen dodol ngono. Ra bakalan kula ajari urusan donya. Tapi nek urusan akhirat, jenengan mbok ngajak wong sak oke-oke surga niku tesih jembar. Saking jembare sampai sebagian orang yang masuk neraka yang masih punya iman sekecil darah sekalipun Allah akan keluarkan. Ning nggih kita ndak usah ngarep-arep nek aku tak dadi wong sing mlebu surga terakhir wae gen ngicipin neraka. Niku boten barang sing enak dicipi kok. Nah, sehingga kita harus berlomba menjadi yang terbaik. Ketika jenengan misal di sini kelihatan biasa, mungkin di rumah ahli tahajud alhamdulillah, di rumah ahli qiraah baca Quran alhamdulillah, ahli zikir wirid alhamdulillah. Saestu. Nek zaman
Mbah-mbah ra cetha mbiyen misal ngoten to. Niku nek tangi wengi nguripe dupa terus wah. Nah niki nggih jenengan gelar sajadah wudu nggih zikir wirid nyebut nama Allah pun takbir saged, tahlil saged, tahmid saged, napa mawon lah atau baca Quran boleh ya. Bahkan ketika itu jenengan akhirnya capek terus tertidur blek. Nah, maka sejak jenengan tertidur sampai bangun tercatat sedang zikir itu. Makanya nggih jangan sampai terlewat kebaikan ketika kita mampu mengerjakan. Dan biasanya nggih kalau hati kita itu baik, kadang niku kita punya penyesalan ketika melewatkan. Misalnya contoh niku Jawa to. Niku nek nuruti hati, wah pengennya ning omah. Pengen omah kula barang, apa kula adoh to, menang adoh gitu. Pengen tapi biasanya nek kemudian bar kula mboten mangkat, terus isak kok terang, nyusul hati kula. Wah, aku ra iso ketemu Pak Ngatno ini. Ra iso ngobrol ngoten niku. Nah, kalau kita masih punya rasa seperti itu atas terlewatnya kebaikan, insya Allah jane fitrah kita itu masih baik. Tapi nek wis ra ngaji mbok bene gitu. Penting aku ngene sunah yo. Nah, itu berarti hati kita itu sudah bermasalah jane. Gak tahajud gak apa-apa, ning malah ndek bengi malah nongkrong ngobrol dolanan catur nganti esuk. Gethu gitu. Penting kan aku subuhan. Nggih mboten nggih. Makanya monggo silakan dipenggalih pripun saenipun jenengan piyambak yang nyetel pun. Kembali ke tema kemarin. Ramadan harus menjadikan kita menjadi hamba yang lebih baik. Kita sebulan sudah berlatih tarawih dan witirnya, maka nggih bismillah kita lanjutkan. Mboten sak kata-kata adwa muha wa in qala. Ajek ning sithik ning ajek 2+1 niku yang selalu saya contohkan itu sudah baik. Mekaten. Sanes Ajeng Pak Tri. Awal tadi kan akidah dan teknologi akidah, tak pikir pemahaman pertama tadi soal keyakinan. Tapi di awal pun disebut sebagai pengikat. Iya. Akidah itu keyakinan yang mengikat kita loh. Izin Ustaz. Ya. Ustaz izin menyebutnya. Nggih, monggo Bapak. Monggo. Pengikat. Itu akidah itu keyakinan yang mengikat kita untuk menjadi muslim. Gitu. Dan nanti dari situ menjadi landasan sebab kita beramal. Apa kowe salat? Aku Islam. Apa kowe haji umrah? Aku Islam. Apa kowe korban? Aku Islam. Apa kowe ramalan babi? Aku Islam. Nah, itulah nanti yang mendasari. Tak kembangin sih semua kalau nggak salah dengar. Ramadan ini hanya pinter enggak pas apa? Nabi prakteknya itu taraweh jamaah loh ya. 3 hari maksudnya. 3 kali dalam 3 hari. Taraweh Nabi itu cuma dilakukan malam 23. Berarti ada selama ini terang belum beda di luar itu. Loh, beda. Oh, tak jahil. Cek tak telan aja. Nabi itu tahajud terus sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Nah, wabil khusus sejak beliau jadi rasul gitu. Nah, terkait dengan Ramadan, Nabi mempraktekkan taraweh berjamaah. Jamaah itu di malam 23, 25 dan 27. Hanya 3 saja. Di 23 beliau bertaraweh itu sampai malam berlalu sepertiga. Umpomo malam itu mulainya jam 6 maghrib itu sampai nanti jam 5 kan 11 di poro telu, anggaplah 3,5. Maka Nabi taraweh di malam 23 yang pertama itu yaitu dari jam 6 tambah 3,5 sampai setengah 10 kira-kira atau jam 10 lah. Nah, kita kan umumnya sampai jam 8 atau setengah 9. Berarti lebih cepat. Sampai hanya mau 11. Lah iya. 23-nya Nabi itu sampai setengah 10. Kusik ora rambung. Tak tutuk ya. Nah, yang kedua di malam 25 Nabi itu tarawih sampai malam berlalu setengah. Berarti 11 dibagi 2, 5,5. Jam 6 tambah 5,5 sekitar setengah rolas. Nah, di 27 Nabi itu tarawih sampai malam hampir habis. Jadi mendekati adzan. Nah, Nabi sengaja nggak keluar di tengah-tengahnya itu. Tapi sahabat sudah nunggu. Besok ketemu Nabi, sahabat bilang, "Ya Rasul, kami nunggu." Nabi menjawab, "Aku ngerti nek mbok enteni," gitu. Lah, aku sengaja gak metu ben kuwi ra mbok anggap wajib. Nah, tarawih kuwi memang gak wajib, hukumnya sunnah muakkad. Makanya zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu orang ke masjid, ada yang tarawih dhewe, salat dhewe. Ada enggak di masjid.
ada yang berjamaah dan jamaah ini pating bletong itu loh. Ya. Nah, sampai di Khalifah Umar bin Khattab, beliau kemudian memutuskan iki mbok dadi siji wae gitu. Nah, disitulah tarawih mulai berjamaah. Dari sunnahnya Khulafa Umar bin Khattab. Lah legal standingnya apa ada? Ada. Nabi mengatakan alaikum bisunnati melu wa sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin melu wa sunnah khulafa'ir rasyidin. Lah sunnah khulafa'ir rasyidin itu berarti sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. 4 orang ini. Kalau kayak contoh meleh adan Jumat niku lho. Niku selama Nabi hidup cuma sekali. Nabi hidup selama Nabi cuma sekali. Pas Abu Bakar ya sekali, pas Umar bin Khattab sekali. Pas Utsman bin Affan kaum muslimin tambah banyak. Nah, umumnya orang di sana itu di pasar, di kebun itu. Nah, maka Utsman bin Affan mendapati kok wis adzan Jumat masjidnya jek kurang rame. Kudune wong kan berlomba-lomba untuk datang. Kok iki gak teko. Nah, sebagian mengatakan kami ndak dengar adane. Ya kan nggak enak jam, nggak enak apa, nggak enak sing kayak gitu loh. Akhirnya beliau membuat format adzan 2 kali, satu di pasar. Nah, dari situ nanti orang bergegas ke masjid. Nah, ya baru adzan yang kedua untuk tegaknya Jumatan itu. Sehingga adzan 2 kali dalam Islam itu boleh. Adzan sekali ya enggak apa-apa gitu. Niki contoh meleh. 11 nomor 23 sing bener sing di. Nabi seumur hidup mempraktekkan 11. Neng Nabi nek salatnya panjang gitu loh. Nah, maka begitu masuk di Khalifah Umar bin Khattab, beliau membuat format tarawih niku 23. Ning surate pendek-pendek, ning sak pendek-pendeke minimal ya 50 ayat gitu. Nanti nek 50 ayat. Ya kira-kira an-naziat anaba kuwi cendek-cendek. Aku pernah lho ngisi di Polokarto. Niku kula kei an-naziat anaba, niku kula dum 8. Niku sesuk kula di WA. Kedawan tat. Jek kedawan itu. Makanya saiki nek tarawih niku kula an-naziat niku kula dum 8 atau anaba tak dum 8 atau abasa tak dum 8. Jadi senajan 5 kan pendek-pendek gitu. Nah, cepet tuh tarawih ini termasuk paling cepet tuh jam 8 punjul 7 punjul 12 wis rampung. Wis sak kultume niku. Napa? Nah, itu juga yang kita kritisi. Jadi 11 atau 23 dua-duanya enggak apa-apa. Cuman yang salah itu gini loh, nek 23 luwih cepet timbang 11 itu kleru. Cah dhewe ngerti nek 23 di poros 11 iki ketemune loro. Berarti nek jenengan milih salat 23 ya paling ora 2 kali lipatnya 11. Kok iki malah luwih cepet, kleru. Dalam Islam itu, dalam salat itu ada namanya rukun yang disebut dengan tumak nina. Tenang. Nah nek ya-yaan ya enggak tumak nina gitu loh. Ngoten. Makanya itu sebenarnya perkalian sederhana gitu. Nah, dan ini nggak ada kaitannya dengan ormas ini ormas itu ndak gitu. Jadi bener-bener kita dudukkan. Pemimpin iki sepakat yo salate 23 yo sing jumbuh tenan. Nek misal 11 ganti setengah 9 ya nek jenengan 23 paling ora jam 10 rampung. Gitu baru fair. Tapi nek 23 koyo 23 ning kok luwih cepet ya kleru. Mungkin enten piyai niku salah kaprah nih. Salah kaprah ngeten. Wis salat 11 cek digawe jamaah meneh ben 23. Lah ngopo kurang gawean? Wong Nabi sudah mengatakan, nggih, pada saat tarawih yang malam 25 itu kan sudah sampai tengah malam. Itu ada sahabat yang bilang, "Ya Rasul, pripun nek niki ditambahi melih?" Kata Nabi, "Man qoma ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailah." Sapa sing salat karo imam ngantek rampung, kuwi kecatet salat semalam suntuk. Sehingga nek jenengan sudah 11 bersama imam dan dibaca dengan baik dan benar, salatnya ya pun bener mboten nyayan, mboten ngebut, niku sudah tercatat salat semalam suntuk. Ndak usah ditambah jadi 23. Artinya jenengan memang pengen nambah, pun piyambak wonten dalem, ndak usah bikin jamaah lagi, marai bingung wong gitu. Ngoten. Makanya nggih, niki fikih niku nek dipahami dengan benar, kita akan hidup itu luwes. Tapi nek enggak dipahami dengan benar, kaku. Orang ini salah gitu. Dewi ini kalau jelaskan ini kita tentang sumber lawang, Muhammadiyah sumber lawang. Enten ibu-ibu yo terlalu kaku. Murah, 11 terlalu likur.
Loh, ini ki fikih, Bu. Namanya fikih niku nek mau 323, NU ning kene iki ya sekolah sok ora 23. Nggih, Pun. Daripada rame karo wong tuwa ya kalah wae tetep. Nah, nggih, pramila ya ini ya ilmu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Cukup? Nggih. Nggih. Kan kemarin sudah menyadari sholat isya, tapi itu sholat id. Nggih. Rencananya nanti malam sholat tahajud. Nggih. Dan pas itu nggak sempat gimana? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak sempat tahajudnya toh. Enggak apa-apa. Witir enggak harus tahajud gitu. Bahkan ada praktek Utsman bin Affan yang sangat bisa dibilang sangat ekstrim ya, karena mungkin kita juga hampir nggak pernah melakukan. Beliau itu tahajud itu cuman sekali 1 rakaat tok. Itu berarti sholat apa? Witir. Tapi sing diwaca ket Al-Baqarah nganti Anas coba. Iya. Jadi itu. Iya. Makanya iya ya dari sampai menjelang subuh gitu. Makanya orang itu kalau sudah bisa merasakan nikmatnya sholat, itu koyo ora peduli wong liya. Terus kayak ini lho nek istilahnya kayak Sak imajinasi, sak rakaat berarti ngadeke ilmu dari alif sampai kuwi. Iya, heeh. Ngadeki baru akhirnya selesai kan? Iya, selesai. Selesai juga karena mau adzan kan. Gitu. Artinya jenengan nek misal sudah witir, itu peribadahane nggih pun aman jane. Tinggal sisone nambahi tahajud gitu. Kadang-kadang bangunnya kan jam subuh. Lah nggih, makane jane langkung sae jenengan-jenengan yang pegang HP. Niku langkung saya niku ala subuh niki misal jam pinten 4.25. Niku mang alarm HP jenengan niku jam sekawan. Terus alarmnya niku diulangi tiap 2 menit atau 1 menit itu. Ben tangi tenan gitu loh. Nah, nanti jenengan bangun jam 4, jenengan teseten kolah wudu segala macam anggaplah 5-10 menit kan masih ada sekitar 10-15 menit mangten masjid. Di situ jenengan bisa menghabiskan untuk tahajud dan witir. Kalih ngentosi adzan. Ngoten pun sekeca ten mriki mang ndonga ntuwake anak putu ntuwake napa? Iya sunah. Lah nek iso kok gitu. Aku tegati sunah kuwe. Ya iya memang tapi nek bisa gitu loh. Nek bisa. Lah kadang kita nek bangun pagi ngono, wah beritane mulai malah nonton niku. Kawan tidur lagi itu lah. Ya nyekel HP nonton TikTok. Monggo. Kaitannya dengan sholat berjamaah. Jamaah. Sholat wajib nggih. Bacaan imam itu kan setahu saya ya, itu disunahkan untuk yang pendek-pendek setelah membaca Fatihah. Nggih. Surat yang hafal itu yang pendek-pendek. Surat imam itu sunahnya kan itu. Tapi kebalikannya kalau kita sholat munfarid, kita sholat sendiri, itu bacaan yang hafalan yang panjang-panjang. Terus pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, kuwi bener apa ora gitu? nah, yang benar. Pernyataan. Nah itu yang bisa dikatakan betul atau tidak? Nah, saya kan sunahnya seperti itu. Terus mengapa kok ada jamaah yang misalnya kayak sholat tarawih di Pondok Temboro itu ya, Magetan itu ya. Nah. Itu kan satu malam itu 1 malam. Malah 8 juz kayak. Ada yang 8 juz itu. Sampai jam 7 malam selesai jam 3. Iya, itu 8 juz. Nek 1 juz paling mau 1 jam lebih. Itu Pak Ustaz bilang itu bagaimana? Nggih. Ya. Terus kalau konteksnya sholat wajib, nek konteksnya sholat wajib nggih. Sholat wajib itu seorang imam itu diminta untuk sebelum memulai menghadap ke makmum, melihat kira-kira orangnya gimana. Nah, baru kemudian kalau orangnya kira-kira sehat-sehat, nah bacaannya agak panjang enggak apa-apa. Dan panjang pendek kita sama panjang pendek dulu itu beda loh. Tadi kan saya bilang Umar bin Khattab niku memperpendek bacaan tapi ya tetap 50 ayat niku. Itu artinya kalau misal ya sholat wajib kita dibacakan dibacakan anaba niku nek kategori dulu masih pendek. Gitu. Tapi nek sekarang ya protes kedawan. Makanya kadang anaba kula potong jika mburine tok atau setengah belakang ya, mboten full gitu. Atau saya bagi 2 gitu. Nah, niku nek wajib. Nah, nek sunah terkait dengan tarawih itu kesepakatan. Jadi disepakati. Iki masjid iki nah meh salat sak juz apa ora gitu.
Kalau sudah disepakati seperti itu ya berarti jamaah yang masuk tahu konsekuensinya nek sholat di sini 1 juz. Dan dalam konteks sholat tarawih yang jenengan tanyakan tadi kasusnya tembor segala macam tadi, memang semakin lama itu semakin utama gitu. Semakin lama itu semakin utama. Jadi kalau memang bisa sampai 8 juz itu ya bagus gitu. Tapi nek kemudian itu dilakukan di masjid kampung ngeten iki ya mungkin banyak yang menyerah. Iya, dan besok Jumat ini saya disuruh membahas. Jadi ada masjid di Ngeruki niku, dia sudah 12 tahun, nek 10 malam terakhir niku 1 juz. Takmir-takmir yang lalu niku menyepakati dan sudah berjalan 12 tahun, berarti kan wis sauntara gitu. Nah, perkembangannya ada yang bersuara. Ya gue kan ora ngerti si A, si B, si C iki ngalih saka jamaah ning kene gitu. Nah, maka takmirnya kemudian minta saya besok Jumat itu membahas gimana hukumnya tarawih 1 juz. Nah, maka tak jawab di sini atau tak sampaikan di sini materinya secara resumenya. Boleh, kalau bolehnya boleh. Cuman tadi itu loh, apakah kebijakan itu menjadi baik kalau ada yang nyingkir gitu loh, gitu. Ya no. Tapi nek misal gini, ora apa-apa ndek nyingkire pindahane masjid kono ya tarawih juga gitu kan. Nah, ora sing terus gak salat misalnya gitu. Dan misal takmir sini sepakat tetap 1 juz ya enggak apa-apa ya, lanjut. Tapi kalau kemudian yo aja eman-eman mesake wong dhek wis sepuh, nek mlaku rono nek kesandung ning dalan gitu kan. Wis kene wae saiki ora 1 juz, enggak apa-apa juga gitu. Nah, terus takmir yang punya punya ide itu tuh ngotot harus dilanjutkan. Wong ini sudah 12 tahun dan itu cuma di 10 terakhir, bukan dari awal. Nah, enten melih kados Masjid Istiqlal Solo nek jenengan ngertos niku malah tarawih ping pindho. Jadi sing kampung Pak Daisa, salatnya pendek kayak yang jenengan sampaikan tadi. Pada umumnya lah. Mengke begitu malam niku jam 10 dugi jam 11 niku pengawasan riyen. Ya yang mau datang duluan boleh, ndak itu enggak apa-apa. Nah, nanti ada yang datang niku mulai jam 11 sampai selesai tarawih niku 1 juz, kita 1,5 jam. Nanti rata-rata sampai 1,5. Nah, nanti nek 10 malam terakhir itu malah 2 juz. Jadi niku tarawih sampai jam sekitar 1:30 atau jam 2:30, tergantung imame. Makanya niku semua nggih kembali pada kesepakatan. Dan karena Istiqlal itu termasuk yang pertama tarawih 1 juz itu di Solo, KPU Solo. Oh, KPU. Ngetan kok enak. Tadi komplang ya. Tadi komplang ya. Oh, rolangan. Komplang mrono to. KPU ini kan ini Mbok Galak. Iya, seberange Mbok Galak. Nek ora dalane Mbok Galak lho. Kan dalane ngene to. Nah, itu sing dalan neklek iki lho. Nah, karena itu sudah pertama di Solo, maka jamaah yang 1 juz itu dari mana-mana. Ya orang kampung situ ada sebagian kecil, di sisone itu wong mana-mana gitu loh. Jadi kadang kula ketemu Yai A ini ning kampung mana gitu ning misal ning mana itu Pasar Legi, ini kan jamaah Pasar Legi tekan kene nggih, ini jamaah Gilingan gitu-gitu. Jadi memang dia justru malam itu tuh golek sing panjang dan ya enak ning kono aku tak rono gitu. Karena yang lain-lain kan rata-rata ya pada umumnya. Makanya tadi fungsikan masjid itu kayak masjid kampung. Mungkin kayak Dosten Ruki nggih, ada lagi masjid yang kayak gitu juga. Jadi kok nek 1:30 itu mulai. Jadi ada yang mulai jam 10 sampai 11, ada yang mulai jam 1:30 ada. Nah, ada lagi yang mau nanya? Cukup? Nggih. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Subhanakallah.